Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari Cianjur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan dengan akad menikah atau mengawinkan. Hukum pernikahan. Jumhur ulama menetapkan hukum menikah ada 5. Yang pertama sunnah, yang kedua mubah, yang ketiga wajib, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Yang pertama itu sunnah. Jumhur ulama bersepakat bahwasannya hukum asal pernikahan itu adalah sunnah. Yang kedua yaitu mubah. Menikah hukumnya menjadi mubah bagi orang yang tidak mempunyai faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah. Yang ketiga yaitu wajib. Bagi seseorang yang dilihat dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak, kedewasaan rohaninya sudah matang, dan memiliki biaya untuk menikah serta mampu menghidupi keluarganya dan takut perbuatan zina, maka dihukuman wajib. Sedangkan yang keempat yaitu makruh. Apabila seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya sudah baik untuk menikah, kedewasaannya rohaninya sudah matang, tetapi ia tidak mempunyai bekal untuk biaya hidupnya, maka makruh untuk menikah. Dan yang kelima, hukum pernikahan itu yaitu haram. Pernikahan menjadi haram hukumnya bagi orang yang menikahi wanita dengan maksud menyakiti, mempermainkan, dan memeras hartanya. Itu hukumnya menjadi haram. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama yaitu ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ijab qabul, yang keempat wali, dan yang kelima yaitu 2 orang saksi. Syarat calon suami yang pertama itu bukan mahram si wanita, yang kedua orang yang dikehendakinya, yang ketiga yaitu beridentitas jelas. Untuk selanjutnya yaitu calon istri. Syarat calon istri yang pertama itu bukan mahram si suami, yang kedua terbatas dari halangan nikah, yang ketiga yaitu wali. Wali yaitu bapak kandung mempelai wanita. Syarat wali yang pertama yaitu orang yang dikehendaki, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga mahram si wanita, dan yang keempat yaitu balik, berakal dan tidak gila, adil, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama. Wali terbagi menjadi 2, yang pertama wali nasab, yang kedua wali hakim. Yang selanjutnya yaitu 2 orang saksi. Syaratnya yaitu berjumlah 2 orang, tidak boleh memperangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualitas sebagai saksi. Yang selanjutnya yaitu sigot atau ijab qabul. Ijab qabul yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat-syaratnya tidak tergantung kepada syarat lain, tidak terkait dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing. Yang selanjutnya yaitu mahram yang tidak boleh dinikahi. Mahram terbagi menjadi 2. Yang pertama mahram mu'abad, yang kedua yaitu mahram ghair mu'adad. Dalam Quran surat An-Nisa dijelaskan bahwasannya orang yang tidak boleh dinikahi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama keturunan pernikahan, yang ketiga itu persusuan, atau yang keempat dimadu. Yang pertama itu keturunan. Keturunan ada ibu, anak perempuan, si atas ke bawah, saudara perempuan, bibi, saudara ibu,
bibi dari saudara ayah kandung, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan. Yang selanjutnya itu pernikahan. Ibu, istrinya, mertua, anak tiri, istri ayah atau seterusnya, wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah, istri anak laki-laki, menantu. Yang selanjutnya itu persusuan. Ada ibu, ada saudara perempuan. Selanjutnya dimadu atau dikumpulkan. Pernikahan yang tidak sah. Yang pertama itu pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu pernikahan sigor, yaitu pernikahan dengan syarat bater tanpa pemberian mahar. Yang ketiga yaitu pernikahan muhalil. Dan yang selanjutnya yaitu pernikahan orang yang diihram, yaitu pernikahan orang yang sedang perjalanan haji. Yang selanjutnya yaitu pernikahan dalam masa iddah. Yang selanjutnya yaitu pernikahan tanpa wali. Yang selanjutnya yaitu pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Yang selanjutnya itu menikahi mahram. Yang selanjutnya kita membahas tentang talak. Talak ialah lepas ikatan pernikahan dengan lafaz talak. Rukun talak terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu menjatuhkan talak suami. Yang kedua yang dijatuhkan talak adalah istri. Ucapan talak baik dengan cara tegas maupun secara sindiran. Lafaz dan bilang talak dapat diucapkan atau ditulis dengan kata-kata yang jelas. Macam-macam talak. Yang pertama yaitu talak raji. Yang kedua yaitu talak bain. Talak bain terbagi menjadi dua, talak bain sugro, dan yang kedua yaitu talak bain kubro. Hal-hal yang menyebabkan rusaknya ikatan pernikahan: ila, li'an, jihar, hulu, kasih, atau hujan. Untuk selanjutnya yaitu iddah. Iddah menurut syara ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikahi dengan laki-laki lain. Namanya masa iddah sebagai berikut. Hak perempuan dalam masa iddah. Dan untuk selanjutnya yaitu rujuk. Rujuk ialah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raji dan masih ada dalam masa iddah, yaitu rukun rujuk sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.